Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan eh, mempresentasikan mengenai tugas resum perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik usaha didik. Yang pertama mengenai pengertian pengembangan eh, adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, untuk perkembangan fisik adalah atau bisa disebut juga pertumbuhan biologis. Itu adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh peserta didik tersebut, baik itu pertumbuhan otak, hormon, dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan ini mengalami perubahan dalam kemampuan fisiknya seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Lalu ada perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangan tadi di perkembangan fisik motorik memegang peran sangat penting sebab proses tumbuh kembang anak tersebut akan mempengaruhi kehidupan peserta didik tersebut kelak nantinya. Lalu kemudian ada karakteristik perkembangan fisik dan karakteristik perkembangan psikomotorik. Untuk karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak bisa terbagi dalam umur berdasarkan rentang usia. Itu pada masa anak-anak antara 0 sampai 5 tahun, perkembangan kemampuan fisik pada anak itu ditandai dengan mulai mampu melakukan gerakan-gerakan dasar seperti gerakan-gerakan berjalan, gerakan-gerakan berlari, melompat, dan lain sebagainya. Lalu ada karakteristik pada usia anak 5 sampai 11 tahun di mana perkembangan tersebut lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik dan masih belum mengembangkan otot-otot kecilnya. Lalu kemudian karakteristik pada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun itu terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki itu cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat dan sebagainya yang membutuhkan kontak fisik. Lalu kemudian karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11, yakni untuk secara gendernya kekuatan anak laki-laki lebih kuat daripada anak wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Terus wanita mulai mengalami kematangan seksual yakni di usia 12 tahun dan lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksualnya. Lalu kemudian karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Nah, pada masa ini perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Nah, karakteristik fisik pada masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan serta pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjar dan alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder seperti tumbuh payudara, head, berkumis, mimpi basah, dan sebagainya. Lalu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini individu menjadi sangat bervariasi perkembangannya. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya, sedangkan untuk perempuan kematangan seksualnya. Nah, pada masa dewasa ini pertumbuhan mencapai titik maksimal. Lalu kemudian karakteristik perkembangan psikomotorik berdasarkan rentan usianya. Yang pertama, pada masa anak usia 3 tahun tersebut tidak dapat berhenti dan berputar. Jadi secara terus-menerus melakukan gerakan seperti melompat, menaiki tangga, berganti kaki, dan berjingkrak-jingkrak. Lalu kemudian karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun.
Yang pertama, lebih efektif mengontrol gerakan berhenti. Jadi yang awalnya gerakannya secara spontan, lalu pada usia 4 tahun ini mereka dapat mengontrol gerakan tersebut, dapat berhenti. Lalu kemudian karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa usia 5 tahun. Anak tersebut dapat melakukan start, berputar, dan berhenti secara efektif. Jadi lebih terkontrol daripada usia-usia sebelumnya. Lalu kemudian karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa usia 6-12 tahun. Nah, keterampilan ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, lalu keterampilan menolong orang lain, keterampilan untuk bersekolah, dan keterampilan untuk bermain. Lalu kemudian karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa remaja. Nah, pada masa ini kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh sebab itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dan selanjutnya, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Nah, pada masa ini puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Lalu latihan merupakan hal yang menjadi penentu dalam perkembangan psikomotorik peserta didik tersebut. Lalu poin selanjutnya, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama itu dari keluarga, yang meliputi faktor keturunan dan lain sebagainya itu, dan juga faktor lingkungan dari keluarga yang mendukung atau tidak, itu juga mempengaruhi perkembangan fisik dan juga psikomotorik peserta didik. Yang kedua, gizi ini bisa peserta didik yang memperoleh gizi baik akan berkembang dengan baik, sedangkan yang tidak mungkin akan kekurangan mendapatkan asupan gizi itu lebih cenderung sedikit lebih lambat perkembangannya. Lalu yang ketiga, ada gangguan emosional. Contohnya peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Lalu keempat, ada jenis kelamin. Itu tadi contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat secara fisik. Lalu kemudian ada faktor, yakni status sosial ekonomi. Nah, untuk peserta didik yang status ekonominya cenderung rendah, lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang sosial ekonomi tinggi, itu cenderung bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik tersebut. Lalu kemudian ada kesehatan. Contohnya peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit, seperti itu. Lalu kemudian ada pengaruh bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, lalu pertumbuhan otot, peningkatan tonus, seperti itu. Peserta didik dapat menimbulkan perubahan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Lalu ada perkembangan dan yang ke-10, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar gendar endokrin. Lalu yang ke-11, ada faktor yang mempengaruhi, yakni perubahan struktur jasmani. Jadi semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan berat badan peserta didik tersebut. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Nah, pola asuh yang otoriter dan cenderung memaksa itu seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat. Dengan kata lain, memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Dan ini cenderung bisa mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik tersebut dari pola asuh orang tua. Lalu yang kedua, ada gen juga mempengaruhi
perkembangan psikomotorik peserta didik, di mana gen dari orang tua yang mendukung perkembangan psikomotoriknya maupun yang tidak juga mempengaruhi. Lalu ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, lingkungan bermainnya. Lalu keempat, internal ruang belajar. Di sini menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Lalu adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian atau rumahnya, atau bangunan, baik itu bangunan rumah, sekolah dan lain sebagainya, ruang beserta segala peralatannya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.